Halo pemirsa, apa kabar? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Ketemu lagi di Ajang Sana, ngobrol santai seputar wisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, kali ini kita sudah berada di Joyo Kitchen bersama dengan salah satu tamu kebanggaan saya hari ini. Tapi sebelum kita kenalan, sebelum kita sapa, coba kalau misalnya saya mengatakan satu kata yaitu Yogyakarta, apa yang ada di pikiran pemirsa? Mungkin ada yang langsung kepikiran soal destinasi wisatanya, kemudian ada yang kepikiran soal pendidikannya, terus tempat-tempat makan yang gak cuma enak tapi juga estetik. Wah, kalau bahasa sekarang ya, bahasa gaulnya tuh Jogja gak bisa diam ya pemirsa ya. Nah, gak ketinggalan juga nih, kalau ngomongin Yogyakarta pasti ada yang kepikiran soal eventnya yang luar biasa banyaknya ya. Dalam satu hari ini ada 2-3 event yang kadang-kadang kita sampai bingung ya pemirsa, mau datang yang mana dulu gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang istimewa, seperti apa geliat event di Jogja, dan tentunya event ini pastinya mempunyai maksud dan tujuan, yaitu mempromosikan suatu destinasi atau suatu daerah. Seperti apa geliat event di Yogyakarta? Langsung saja kita bahas bersama dengan Mas Aan Fikrian, beliau dari Jogja Festival. Halo Mas Aan, sehat? Sehat pagi, Anggun. Oke, waduh. Ini kesibukannya apa nih Mas Aan nih? Kesibukannya mikirin festival, berdiplomasi, berstrategi tentang festival dan event di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, Mas Aan, kalau boleh tahu Mas Aan bergabung gitu atau mungkin sudah menggeluti dunia festival nih dari tahun berapa Mas Aan? Sebetulnya kalau secara langsung ya, saya ke festival, maksudnya atas festival saya sendiri itu dari tahun 2012. Tapi dari 2020 terhadap industri MICE ya, saya sudah menggeluti lah ya dari tahun 2000. Berarti udah lebih dari 20 tahun. Wah, berarti cocok banget nih kita undang di Ajang Sana kali ini. Nah, Mas Aan, kalau tadi kan Mas Aan berarti kalau udah ngomongin soal festival ya kurang lebih udah 20 tahunan lah ya. Oke. Pertama kali kok akhirnya wah kayaknya ini festival sih pokoknya aku banget gitu. Ini kenapa nih? Sebetulnya bukan, jadi gini, kalau kita bikin festival itu malah bukan aku banget ya. Ini jadi justru ada permintaan gitu, ada kesamaan keinginan gitu dari masyarakat gitu yang nantinya dia sebagai konsumen dari festival atau orang-orang yang merayakan atas event atau festival tersebut gitu. Jadi dari adanya permintaan, kebutuhan, muncullah pemikiran kreatif gitu. Oke, saya harus bikin ruangnya kan. Nah, dan bikin ruang itu juga balik lagi bukan kemudian kita bikin sendiri gitu. Nah, setelah kemudian apa yang saya lakukan di event itu berjalan, kemudian pada satu waktu di 2012 itu juga bersama teman-teman di Custom Fest kita bersama-sama melahirkan ruang Custom Fest Festival. Nah, terus pada satu waktu itu berpikir lebih luas lagi gitu. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ekosistem itu tidak kemudian dikenal oleh satu festival. Gitu. Maka kami berhimpun di Jogja Festival. Gitu. Jadi lebih luas gitu ya lebih luas gitu. Jadi sekali lagi ini bukan tentang kenapa aku gitu, tetapi justru ini persoalan tentang kita gitu. Baik. Kita. Jadi karena memang ada permintaan gitu ya. Nah ini kan namanya festival itu seni ya Mas ya. Seni gimana nih caranya untuk bisa menyatukan antara satu rasa dengan rasa yang lain. Nah Mas Aan, melihat event yang ada di Yogyakarta, perkembangan dari tahun ke tahun nih. Kalau dari Mas Aan gimana? Yang pertama, saya selalu bilang kita tuh punya warisan budaya yang sangat kuat. Dan itu modal. Dan kedua, Yogyakarta itu juga dikenal punya modal sosial yang tinggi. Itu yang mungkin nggak ada di daerah lain ya, kekuatan DIY itu di situ. Nah, kemudian kita juga kuat sebagai destinasi unggulan kan di Indonesia gitu. Nah, akhirnya orang-orang kemudian mulai berpikir tentang ruang perayaan gitu, atas kesukaan-kesukaan, gitu, atas passion, atas keinginan, atas kesamaan hobi, kesamaan minat gitu. Jadi kemudian ruang festival ini bertumbuh secara organik di daerah istimewa Yogyakarta. Dan juga oleh pelaku-pelaku swasta ya, perusahaan-perusahaan kemudian juga meng-create event atau agenda promosi mereka di ruang baik ini gitu, di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, akibatnya geliat event dan agenda MICE termasuk festival di dalamnya itu tumbuh dengan pesat di daerah istimewa Yogyakarta. Tadi kalau Mbak Anggun bilang
sehari bisa 2-3 hari event memang ya seperti itu gitu. Karena sampai bingung mau yang mana dulu gitu. Pernah satu waktu kita data ya seluruh agenda event dan MICE itu lebih dari 600 dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ya. 600 event paling tinggal ya? Ya, di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, jadi melihat banyaknya festival ini tentunya menjadi hal yang baik juga ya untuk rekan-rekan para pekerja event ya. Terus kalau dari Mas Aan sendiri mulai melihat perkembangan festival di Jogja yang kayak wah ini nih jadi tahun yang baik nih. Nah itu tuh dari tahun berapa Mas kira-kira? Mulai wah banyak banget nih eventnya. Sebetulnya gitu. Positioning baik ya, positioning baik itu kan juga tergantung dengan infrastruktur dan akses gitu. Oke. Terus pertumbuhan ekonomi, jujur memang di periode setelah 2014 ya. Jadi sejalan 2014. dengan kebijakan pemerintah pusat adanya tentang pengembangan ekonomi kreatif, maka dari 2014 ke 2019 itu menjadi luar biasa pertumbuhan agenda MICE dan festival ya. Namun tentunya pandemi merubah peta itu. Iya betul. Pandemi merubah peta itu, jadi sekarang ini kita pasca pandemi ini ada beberapa penyesuaian, tetapi di sisi yang lain muncul minat-minat baru, muncul proses-proses kreatif event baru yang berbeda, artinya cara menikmatinya juga lebih beragam. Kalau dulu kan memang harus datang langsung gitu, kalau sekarang kan ada peristiwa-peristiwa yang bisa dinikmati secara digital gitu. Ya. Nah, nggak harus datang ke lokusnya gitu. Tetapi tentunya datang langsung itu juga menjadi hal yang satu keharusan juga gitu di festival-festival yang memang bersifat dia kurang pas kalau dinikmati secara digital seperti itu sih. Oke, jadi memang ya harus ada treatment khusus ya Mas ya, mana yang sekiranya event ini bisa dinikmati secara langsung, mana yang bisa dinikmati secara digital. Nah kalau dari Mas Aan sendiri, sejauh ini kan event di Yogyakarta sekali lagi luar biasa ya Mas ya, sehari bisa 2-3 event ini terselenggara ya. Dampaknya kalau kita lihat gitu, untuk ekonomi di Jogja menurut Mas Aan ini, bisa nggak nih event-event ini akhirnya bisa mendongkrak secara ekonomi, nggak cuma datang aja para wisatawannya, nggak cuma rame aja, tapi secara ekonomi juga bergerak. Nah, tepat ya Mbak Anggun. Jadi sebetulnya kemudian pertanyaan-pertanyaan itu karena pertumbuhan tadi ya dari tahun 2014, 15, 16, kemudian 2017 Jogja Festivals itu diresmikan berdiri sebagai 2017. Sebuah platform ya. Kami sudah menggodok Jogja Festival itu dari 2014. Karena kemudian berhimpun segala macam. Nah, kita benchmarking juga ke beberapa kota festival dunia gitu. Tahun 2016 tuh pertanyaan tuh mulai muncul. Keterukuran atas apa yang kita lakukan ini apa gitu. Berhasil tidaknya gitu ya. Baru mulai 2019 Jogja Festivals itu punya program research. Yang didukung, jadi 2019 pernah dilakukan riset pertama itu didukung oleh Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Itu mengukur dampak ekonominya. Jadi ada nilai-nilai ekonomi yang dicapai gitu, dan itu sangat tinggi sekali gitu. Nah, tapi memang kemudian riset itu belum bisa berlanjut karena pandemi. Sekali lagi karena pandemi. Tapi di 2021 atas dukungan British Council kita melakukan pendalaman lagi riset. Gitu. Jadi riset kedua, riset ketiga. Jadi yang kedua itu malah melihat sudut pandang festival, positioning festival daerah istimewa Yogyakarta di Asia Tenggara. Kemudian kita juga meriset tentang nilai-nilai. Jadi selain nilai ekonomi ada nilai-nilai inklusivitas. Jadi ekonomi ini kan tidak bisa hanya dilihat dari capaian berapa rupiah. Betul. Gitu. Tapi kemudian rupiah ini juga berhubungan dengan investasi budaya, investasi proses, investasi pembangunan sumber daya manusia gitu kan. Jadi sumber daya manusianya kan jadi punya nilai lebih tinggi kan. Nah itu juga. Nah yang terbaru kita sedang melakukan riset atas dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkonversi pertumbuhan nilai budaya. Jadi capaian ekonomi dilihat dari pertumbuhan budaya gitu ya, kemajuan kebudayaannya. Seperti itu. Ini penasaran, ini menarik nih. Ternyata sudah ada riset-riset yang dilakukan sejak tahun 2019 tadi ya Mas ya. Walaupun sempat terhenti karena adanya pandemi. Nah, dari 2019 mungkin bisa diceritakan hasil dari riset ini seperti apa sih Mas Aan? Sebetulnya kan kita juga bersinergi ya dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata khususnya.
daerah DIY sendiri kan punya tantangan tentang length of stay wisatawan. Oke, biar gimana caranya lama gitu kan nginepnya ini ya. paling gampang kan mengukur nilai ekonomi itu kan dari situ. Ketika length of stay wisatawannya itu hanya nggak nyampe 2 hari ya, 1 hari setengah gitu kan. Dia hanya berkunjung ke nyampe siang besok udah pada pulang gitu ya. Ke lokasi-lokasi atau destinasi wisata tertentu gitu. Nah, itu kan dia hanya nginep di hotel 1 malam, spend kan di bawah 1 juta lah ya. Oke. Average spending itu di bawah 1 Kira-kira juta lah di ya. luar transportasi ya. Oke. Jadi di DIY-nya sendiri gitu. Nah, ketika festival kami riset 2019 itu length of stay-nya itu bisa sampai 3-4 hari. Dan average spending untuk domestik itu di atas 3 juta. Oke. Untuk wisatawan mancanegara itu di atas 6 juta. Jadi ini juga ini di luar akomodasi di luar transport ya. Mereka dari dan ke DIY-nya. Jadi itu juga ada keterukurannya. Waktu itu data samplingnya itu diambil sampai ke ke rumah tangga juga, efek dampaknya ke ekonomi rumah tangga. Misalnya pada saat festival berlangsung, warung-warung di sekitar, warga sekitar itu juga mendapat manfaat ekonomi seperti itu. Oke, ini menarik ya. Kita juga sering membahas terkait dengan length of stay sampai dengan sekarang gitu ya. Nah, kalau dari Mas Aan nih, event-event seperti apa yang sekiranya harus di-create gitu ya oleh rekan-rekan para pegiat event untuk bisa menambah ini rasa betah gitu para wisatawan untuk di Yogyakarta? Ya sebetulnya gini, Jogja dan event itu satu bagian yang nggak terpisahkan. Gitu ya, Mas. Okay. Jadi bagaimana kemudian tantangannya adalah ada sinergi seluruh stakeholder ya. Jadi tidak bisa kalau festival terus dipaksa, Mas festivalmu diselenggarain 7 hari ya nggak bisa kan gitu ya. Kita mah seneng-seneng aja gitu ya. Karena kan hitungan cost-nya jadi nggak rasional lagi gitu. Betul. Karena jumlah penonton kita juga kadang udah fix kan, form segitu gitu. Nah, tapi bagaimana kemudian pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ataupun pelaku industri pariwisata yang lain itu mengolah ini. Nonton festivalnya sehari, rekreasinya sehari, nonton pertunjukan budayanya sehari kan jadi 3 hari ya. Betul. Belum lagi nanti kemudian ada bonus dari okupansi, misalnya ada trip-trip khusus yang di-create oleh hotel atau kemudian pelaku industri wisata lainnya atau destinasi, dia bisa 4-5 hari. Ya seperti gini lah, kita kalau melihat paket-paket wisata MICE atau festival di negara-negara lain, itu kan mereka tidak hanya bertumpu kepada si pertunjukan atau si festivalnya atau event ini saja. Hal yang lain ya Mas ya. Tapi kemudian di sana itu juga ada taman yang mesti dilihat. Karena ini sama dengan di film gitu kan. Mereka pengen berkunjung gitu. Kemudian ada monumen-monumen atas peristiwa tertentu yang ingin dilihat. Nah, itu yang sebetulnya harus jalan bareng. Jadi kalau tadi boleh sedikit merangkum begitu ya, event-event ini kalau bisa juga harus disisipi dengan histori-histori yang tentunya bisa membuat orang-orang ini tertarik gitu ya Mas ya. Jadi nggak cuma event secara pertunjukan, tapi hal-hal yang lain ini juga harus ikut bergerak gitu. Oke, masih dalam program Ajang Sana, ngobrol santai seputar wisata Jogja. Dan saat ini kita juga masih di Joyo Kitchen. Nggak cuma sama Mas Aan, takutnya nanti akan menimbulkan rumor ya Mas Aan ya. Kalau cuma berdua. Nah, kali ini kita sudah menghadirkan 2 tamu hebat, 2 tamu spesial yang akan kita ajak diskusi soal seperti apa geliat event di Yogyakarta ya. Langsung saja, selamat datang Bapak Singgih Raharjo, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Singgih, sehat? Alhamdulillah sehat. Waduh, Pak Singgih itu loh senyumnya itu loh ya, mengalihkan duniaku Pak. Soalnya kan ini loh ngomong seperti itu Pak. Baru kali ini ya Pak ya? Kemarin beda soalnya. Oh, kemarin beda ya Pak ya? Oh iya. Biar tetap ada ya kan Pak, tetap ada bedanya. Pak Singgih terima kasih sudah hadir. Satu lagi ada Pak Singgih, ada Mas Aan. Nah, kali ini gak kalah istimewa Mbak Intan Nadia Maulida. Ini dari Festival Manager Jogja Netpack Asian Film Festival. Betul ya? Oke, atau mungkin secara singkatnya JAF gitu ya. Oke, Mbak Intan sehat? Selamat datang di Ajang Sana. Ini kesibukannya ngapain aja nih Mbak Intan? Masih nyiapin festival sih sama tahun ini. Kebetulan Jeff lagi mau ngadain Jeff Market pertama kalinya. Jadi ya masih fokus di hal itu. Tahun ini? Bulan apa kalau boleh tahu?
Jeff Marketnya sendiri tanggal 3 sampai 5 Desember, kalau Jeffnya sendiri tanggal 30 November sampai 7 Desember. Oke, jadi waktunya udah nggak banyak lagi ya, jadi mulai sibuk ya persiapannya ya. Betul. Oke, Mbak Intan nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi gitu ya. Nah mungkin sebelum ke Mbak Intan, izin Mas Aan, Mbak Intan saya mau ke Pak Singgi terlebih dahulu gitu ya. Nah Pak Singgi kan hari ini kita ngobrol soal Geliat Event di Yogyakarta ya kan. Tadi saya juga sempat bahas nih sama Mas Aan, Jogja itu istimewa sekali. Eventnya kadang dalam satu hari ini bisa ada 2-3 event terselenggara. Sampai para penikmat itu kayaknya bingung mau datang yang mana dulu gitu ya. Nah melihat Geliat Event di Yogyakarta, kalau menurut dari Pak Singgi seperti apa? Jadi event di Jogja ini sebagai pendorong datangnya para wisatawan. Kita masih ingat bersama Mas Aan waktu itu, sebelum pandemi itu bahkan kalau hitungan hari di dalam 1 tahun itu berapa? 365 hari. Iya. Jumlah event dalam 1 tahun sebelum pandemi itu lebih dari jumlah hari. Dalam 1 tahun. Sehingga ada mungkin di weekend itu dalam 1 hari itu lebih dari 1 event. Itu menunjukkan apa? Jogja ini gudangnya SDM, gudangnya kreatif, gudangnya budaya, yang kemudian secara mandiri. Jadi tumbuhnya event di Jogja itu memang ada dua mazhab. Oke. Ada yang dilahirkan oleh pemerintah, tetapi Jogja istimewanya itu lahir dari masyarakat, komunitas ini lahir sendiri. Mereka punya semangat, mereka punya kemampuan untuk kemudian melahirkan event itu sendiri. Event budaya, musik, mungkin seni rupa dan sebagainya itu lahir dari ini seperti Mas Aan, Mbak Intan seperti ini. Lahir duluan. Kemudian ini yang kemudian bisa menimbulkan multiplier effect. Kalau dulu mungkin orang berpikir ngadain event ya diadain aja buat teman-temannya mungkin yang sefrekuensi atau mungkin komunitasnya gitu. Tapi lama-lama kemudian kita melihat bahwa event ini bisa men-trigger datangnya wisatawan. Sehingga kalau kemudian sekarang ini setelah pandemi pun masih jalan ya Mas Aan. Yeah. Pandemi itu masih jalan dengan beberapa tentunya rekayasa dalam tanda kutip kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Ini tetap jalan terus. Inilah yang kemudian pembeda lahirnya event dari masyarakat atau komunitas dengan lahirnya dari pemerintah. Kalau pemerintah mungkin kebijakan anggaran nggak ada tahun besok berhenti. Tapi kalau dari masyarakat, keadaan apapun pasti Tetap jalan. Nah inilah yang kemudian saya mewakili pemerintah bangga punya masyarakat, punya komunitas yang punya daya juang, resiliensi yang sangat tinggi ya untuk menyelenggarakan event itu sendiri. Dan multiplier effect yang bisa dirasakan selain datangnya wisatawan, kalau wisatawan datang pasti multiplier effect-nya kan cukup banyak. Selain mengapresiasi event itu, tapi juga multiplier effect ekonomi yang lain juga masih tumbuh. Tingkat hunian hotelnya pasti juga akan meningkat. Kalau tingkat hunian hotel meningkat, pasti ekosistem hotelnya juga akan tergerak. Ikut bergerak. Kayak kemudian food and beverage-nya, mungkin juga dari sisi kuliner di luar hotelnya, mungkin oleh-olehnya, transportasinya. Nah inilah yang kemudian sudah selayaknya gitu ya, pemerintah juga kemudian bersama-sama dengan penggiat event ini untuk berkolaborasi. Betul. Apa sih yang diperlukan oleh teman-teman? Apa sih yang bisa disupport gitu ya Pak? Apa yang bisa disupport? Kadang-kadang Mas Aan ini bilang ini, Pak Singgi, kita itu nggak minta fresh money, kita itu minta kemudahan. Oke. Mungkin dari sisi perizinan, mungkin dari sisi surat dukungan, mungkin dari sisi mengkonekkan antara dinas satu dengan yang lain. Inilah yang kemudian harus dimainkan oleh pemerintah. Peran pemerintah sebetulnya lebih ke situ. Syukur bagi kalau kemudian ada supporting yang lebih gitu ya. Itu pasti teman-teman penggiat event ini akan semakin semangat. Oke, jadi memang perlu diapresiasi ya. Beliau-beliau seperti Mas Aan dan juga Mbak Intan ini. Wah, ini aset ini. Benar, harus dijaga dan dilindungi ya Pak. Harus dijaga, dilindungi supaya tidak kemana-mana. Kalau perlu dikembang-biakan juga ya Pak. Dikembang-biakan, di-cloning. Di-cloning ya. Oke, ini memang ya kita harus akui pemerintah juga pasti terbatas ya Pak ya. Tapi perlu kita apresiasi bahwa
dengan segala keterbatasan ini rekan-rekan ini tetap terus bergerak gitu ya. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Singgi bahwa dengan adanya festival ini juga diharapkan bisa memberikan dampak yang lebih luas begitu ya. Untuk mewadahi aktivitas event dari teman-teman ini, kita setiap tahun melaunching calendar of events. Dan ini akan menjadi guiding bagi para wisatawan untuk datang ke Jogja ini ngepas pas event gitu. Ya, jadi kadang-kadang malah ini mau nikahan tanggal sekian, dilihat dulu kalender eventnya. Bisa di-adjust lagi nggak tanggal nikahannya malah gitu ya Pak? Bisa supaya apa? Selain nikahan itu juga bisa mengunjungi event-event besar, kemudian bisa dinikmati sekaligus mengapresiasi ya tentu. Bentuk apresiasi kan macam-macam ya. Baik, Pak Singgi, terima kasih banyak. Kita ke Mbak Intan. Mbak Intan mungkin di kesempatan kali ini bersama dengan para pemirsa Setia Anjang Sana boleh diceritakan sedikit nih terkait dengan JAF ini adalah apa? Kemudian Mbak Intan sudah bergabung dari tahun berapa, silahkan. Jadi JAF atau Jogja Netpack Asian Film Festival ini adalah festival film di kota Jogja yang fokus ke perkembangan sinema Asia. JAF sendiri didirikan tahun 2006 waktu itu pasca gempa bumi. Jadi oleh Mas Gari Nugroho merespon situasi gempa gitu, situasi situasi gempa gitu, mencoba untuk menjadi salah satu motor gerakan Jogja Bangkit waktu itu. Jadi gitulah, dengan keterbatasannya mencoba untuk terus bergeliat sampai tahun ini kita memasuki tahun ke-19 di November nanti. Ya alhamdulillah bisa terus sustain gitu, nggak pernah absen sama sekali, dan ya alhamdulillah juga dari beberapa tahun belakang ini mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang cukup signifikan juga. Dan ya itu sih, kita punya beberapa program. Yang pertama, program utamanya adalah pemutaran film. Terus di samping itu kita juga punya program edukasi semacam public lecture, masterclass, workshop gitu. Terus kita juga ada event-event lain gitu, kita sering berkolaborasi lintas disiplin seperti dengan performance musik gitu. Kita juga punya satu panggung gitu yang kita dedikasikan untuk penampil-penampil lintas disiplin. Seperti itu sih kurang lebih gambarannya. Lahir dari 2006, kemudian tidak terasa sudah menginjak usia ke-19. Nah Mbak Intan sendiri gabung di tahun berapa? Aku gabung dari 2021. 2021, Ceritanya gimana kalau langsung kayak tertarik gitu? Ini ceritanya gimana nih? Aku sendiri terjun ke dunia perfilman dari tahun 2015. Waktu itu kuliah gitu kan di salah satu sekolah film di Jogja. Terus ya kebetulan bertemu dengan Mas Iva Itzfansyah, festival direkturnya JAF. Dari situ ya sering bekerja sama gitu di pembuatan film. Lalu dari tahun 2021 itu tiba-tiba diajakin gitu, minat nggak, tertarik nggak buat ikutan JAF gitu mengelola festival. Kenapa saya tertarik? Karena ya selama ini gitu di perkuliahan film gitu tuh yang saya pelajari cuma pembuatan film gitu kan. Sementara di ekosistem perfilman sendiri tuh banyak ya, nggak cuma pembuatan film aja ya. Bener banget, mulai dari pembuatan sampai eksibisi itu jadi masing-masing tuh punya peran pentingnya sendiri gitu. Sementara part eksibisi ini tuh seringkali terabaikan gitu. Seperti kayak dipandang sebagai sebuah event hiburan aja gitu. Padahal di situ selain ngomong hiburan gitu, festival sendiri tuh punya peran yang cukup penting. Kayak misalkan contohnya untuk benchmarking dari industri atau dari pelaku perfilman itu sendiri, bagaimana kita bisa melihat gitu, kita disuguhkan di satu etalase gitu tuh melihat perkembangan sinema dalam skop tertentu. Kalau dalam kaitannya ini JAF ya sinema Asia gitu, kita bisa melihat perkembangan sinema Asia, kita bisa menjadi tolak ukur gitu untuk filmmaker itu sendiri, dan banyak banget lah. Ini yang menjadi hal yang menarik menurut saya, Mbak Intan. Kalau kita ngomongin event soal dan ataupun festival itu kan banyak ya, gak cuma festival musik, kuliner dan lain sebagainya, termasuk juga festival film gitu, yang saya yakin tahun ke tahun penikmatnya makin banyak gitu ya. Nah, mulai perkembangan khususnya di Jogja kayak dengan festival film, pelaku maupun juga para penikmatnya ini seperti apa? Perkembangannya sendiri, bahkan aku cuma dari tahun 2021 ke tahun ini ya bisa merasakan perkembangan yang sangat signifikan gitu, terutama dari antusiasme, dari jumlah pengunjung, dan ya yang bikin kita terkejut tuh dari tahun 2020 ke 2021 itu mulai ada lonjakan yang cukup signifikan. Mulai
Malah 2020 ya? Dari 2020 peralihan ya? tahun itu. Jadi 2020 pandemi kan kita menyelenggarakan festival secara online gitu. Jumlah pengunjung juga cukup terbatas gitu. Ada hybrid ya, ada online dan offline-nya sangat-sangat kecil gitu skopnya. Lalu 2021 pertama kali kita buka secara offline gitu, full offline gitu. Hybrid juga hybrid tapi cuma skala offline-nya lebih gede lagi. Mungkin karena penonton haus akan interaksi, haus akan gitu pertemuan. Iya. Di 2021 tuh kita dapat sekitar 15.000 pengunjung. Itu cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, dan ya mulai dari situ kita mendapat banyak banget segmentasi audiens baru gitu, dan ya kita lebih banyak. Iya, anak-anak muda sangat banyak banget. Usia 20 sampai 25 tuh sekitar 40%-an, Pak. Kita 2022 sempat mengadakan riset gitu, profil audiens Jeff gitu. Dari jumlah sampling itu sekitar 400-an itu, sekitar 47%-nya itu dari luar Jogja pengunjungnya. Jadi hampir setengahnya sendiri. Ya itu cukup mengejutkan juga buat kami gitu. Mas Aan, nah kalau kita ngobrolin lagi nih soal event, soal festival, ini kan pastinya akan berkembang sesuai dengan selera ataupun juga keinginan dari masyarakat. Nah, ini gimana nih mensiasati strategi tersebut nih? Karena ya namanya selera itu kan random banget gitu ya. Seperti yang disampaikan Pak Singgi tadi ya, sebetulnya kan, atau Mbak Intan tadi, festival yang ada di Jogja ini kan organik dan dirayakan oleh segmennya. Jadi di tahapan peristiwa akuisisi konsumen tuh beberapa festival itu sudah selesai. Justru sekarang yang dicari irisan segmen. Misalnya orang yang menonton Arjok gitu, berapa persen yang kemungkinan juga akan menonton Jav, repeat. Jadi kami di Jogja Festival juga melakukan riset-riset pendekatan itu. Irisan segmen ini penting gitu, karena kemudian ini memperkaya audiens, memperkaya leverage segmennya, jadi lebih luas lagi. Dan kemudian tidak pasar jenuh. Nah, bagi daerah istimewa Yogyakarta sebagai ekosistemnya, tentunya ini menarik gitu, karena sebetulnya pengunjung yang repeat itu dia tahu akan membelanjakan seperti apa, dan dia punya kecenderungan untuk berganti-ganti gitu. Nginepnya juga tidak di hotel yang itu. Dia berganti lagi. Tapi kalau memang first visitor ini kan prioritasnya pasti fokus ya. Dia hanya mungkin nonton festival ini atau menikmati destinasi ini. Tapi kemudian dengan ragam festival, dengan ragam destinasi yang ada di DIY, tentunya di tahapan sekarang ini bukan tahapan akuisisi pasar jenuh, tapi justru mencari irisan-irisan dari existing market dan juga new market atau new segment, seperti itu. Baik. Jadi memang sekali lagi kalau kita ngomongin selera dari wisatawan itu kan banyak sekali gitu ya Mas Aan ya, dan yang tadi disampaikan oleh Mas Aan sendiri pasti kita setuju ya, Mbak Intan dan juga Pak Singgi. Nah, Mas Aan nih ke Mas Aan lagi nggak apa-apa kali ya Pak ya, sebelum ke Pak Singgi. Mas Aan, nah ini tentunya kan dari tahun ke tahun mempunyai tantangan-tantangan tersendiri. Yang paling dirasakan tantangan di tahun ini 2024 nih apa nih Mas Aan? Sebetulnya kami melihat tantangan itu bukan dari tahun ini lebih berat atau lebih mudah, enggak. Karena setiap tahunnya itu jelas setiap festival atau event itu pasti ingin terselenggara lebih baik, itu dulu kan. Betul. Kemudian juga di beberapa kegiatan tuh bukan pengen lebih rame gitu, karena ada beberapa festival yang sudah existing audiensnya termasuk Jav, jumlah seatnya terbatas. Maka kemudian kan festival melakukan diversifikasi dan diferensiasi objeknya gitu. Misalnya tahun ini tadi Pak Intan nyebut akan ada Jav Market, itu kan hal yang pertama ya. Dan buat kami penyelenggara festival yang lain atau buat Jogja Festival menarik gitu. Karena ini segmen wisatawannya bukan pelancong gitu, bukan penonton, gitu, tetapi buyer. Buyer gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi tantangan bagi kami penyelenggara. Tetapi tentunya harapan kami dalam platform Jogja Festival ini ada strategi bersama dengan seluruh stakeholder, gitu. Yang tentunya komunikasi lintas stakeholder ini kan fasilitator kuncinya adalah pemerintah kan. Dalam hal ini Pak Singgi melalui Dinas Pariwisata bisa memfasilitasi kami untuk bersinergi dengan pemangku kepentingan yang lain gitu.
Jadi komunikasi memang harus terus terjalin dan sinergi itu nggak keputus ya Mas ya. Nah ini Pak Singgi, sebelum menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Aan begitu ya. Kalau dari Pak Singgi sejauh mana sih Pak Dinas Pariwisata ini menggunakan event sebagai salah satu alat untuk tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan tapi juga mendongkrak secara ekonomi. Jadi begini, kalau dari kacamata Dinas Pariwisata tentu yang kami menjadi poin penting adalah dengan hadirnya para wisatawan untuk memberikan apresiasi kepada event-event tersebut. Tetapi di satu sisi, itu kalau yang itu pasti firm ekonomi pasti akan menggeliat. Tapi di satu sisi justru kami ingin ada semangat bagaimana teman-teman komunitas penggiat event itu kalau yang besar-besar sudah jalan. Nah yang kecil-kecil ini yang perlu kemudian dikaroge untuk bisa tumbuh, bangkit dan berkembang. Misal kalau kita bicara tentang Keroncong Plesiran yang sebentar lagi juga akan diadakan tanggal 20 di Mangunan. Keroncong Plesiran itu dari kelompok kecil, anak-anak muda yang suka keroncong tapi kemudian difasilitasi oleh Dinas Pariwisata, yang kemudian kami mengantarkan untuk kemandirian. Pertama full pembiayaan, kemudian di tahun kedua, tahun ketiga, coba deh dijual tiketnya. Ternyata habis tiketnya. Nah ini kan berarti tidak hanya kemudian sekedar menyelenggarakan event, tapi Dinas Pariwisata juga mengantarkan ini loh, ternyata kualitas dari event itu sudah bagus, terbukti tiket dijual dan habis. Nah ini kan sesuatu banget bagi kami, tidak hanya kemudian mengejar jumlah wisatawan, tapi bisa mengantarkan komunitas ini untuk bisa lebih mempunyai prestasi, kualitas sehingga mendapat apresiasi dari wisatawan yang semakin meningkat. Ini kan komunitas juga pasti akan bangga untuk ke arah itu. Lain persoalan kalau difasilitasi penuh pembiayaan itu kan mengukur kualitas dari teman-teman penyelenggara event kan juga akan lebih susah. Nah inilah yang kemudian kita dorong juga untuk komunitas yang kecil-kecil ini kita bantu. Kemudian nanti saya berharap sih bisa seperti Mbak Intan. Kemudian ada event-event besar kayak Arjok, kayak Custom Fest dan sebagainya. Jadi ada dua misi yang kemudian kita lakukan. Oke, jadi salah satunya adalah yang tadi disebutkan bagaimana komunitas-komunitas yang lain ini juga bisa bertumbuh gitu ya. Bertumbuh. Bisa jadi nih kayak Mas Aan dan rekan-rekan BNN juga rekan-rekan ini seperti apa gitu ya. Nah mungkin kita juga nanti akan pasti ajak Mas Aan dan juga Mbak Intan terus berkolaborasi untuk menularkan sinerginya, menularkan energinya gitu ya Pak ya. Kalau yang selama ini kita sudah komunikasi dengan baik ya Jogja Festival, kemudian di dalamnya juga banyak sekali penggiat festival atau event yang ada di Jogja Festival itu sendiri. Dan kami sudah tahun keberapa ya maksudnya kolaborasi udah agak lama. Udah berapa tahun Mas Aan? Ya sebetulnya dukungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu udah dari awal Jogja Festival berdiri di tahun 2017 sampai hari ini. Sampai hari ini gitu ya. Oke dari 2017 dan pastinya harus lanjut terus ya Pak ya. Oke ini kita mungkin ke Mbak Intan. Mbak Intan, tadi kan kita sudah membahas nih juga sama Pak Singgi dukungan-dukungan seperti apa yang akan terus diberikan ataupun juga disampaikan. Nah, kalau dari Mbak Intan sendiri sekarang dukungan yang kayaknya aku lagi butuh banget nih, ini dukungan yang seperti apa ini mungkin boleh disampaikan Mbak Intan? Kalau dukungan mungkin tadi Mas Aan sudah sempat nyebutin kayak membuka mempermudah komunikasi ke mungkin dinas-dinas terkait, seperti itu, akses ke dinas-dinas terkait. Berarti sekarang apakah masih sulit? Mungkin lebih ke secara birokrasinya ya. Kita mungkin agak kesusahan itu kayak misalkan kita secara publikasi gitu kan ngerasa kayak masih kurang gitu. Itu tadi Mas Aan sempat menyebutkan bagaimana kota ini juga ikut merayakan dari event itu tadi, event festival itu ikut membuat nuansa festif gitu. Ngomongin publikasi gitu tuh juga kayak masih ngerasa kurang sih, mungkin itu jadi salah satu ini ya yang bisa coba disupport ya, kayak mungkin sebagai komparasi kayak yang
pernah saya coba datang itu Busan Film Festival atau Cannes Film Festival. Itu tuh begitu kita datang gitu dari jarak jauh radius berapa kilometer itu kita udah bisa merasakan festifnya, merasakan vibes-nya. Sesimpel di setiap toko yang ada atau setiap rumah itu tuh punya poster festival kita gitu, atau baliho atau umbul-umbul semacam itu. Jadi memang vibes-nya udah dibangun gitu, berasa banget emang kota ini juga ikut memiliki festival itu gitu. Jadi saling integrasi seperti itu juga cukup menarik sih buat kita coba ya Pak Singgi mungkin ya. Selain itu, itu keren ya Pak. Selain itu mungkin kalau soal pendanaan ya sebenarnya kita nggak memerlukan apa ya. Ya kalau untuk mencari dana untuk program mungkin akan lebih mudah ya. Tapi ngomongin sustainability gitu, ini sempat jadi diskusi juga di antara kami kayak bagaimana memastikan organisasi itu tuh bisa terus bertahan gitu. Secara organisasinya nggak cuma program eventnya itu tadi. Jadi bagaimana kantor kita ini, kantor festival ini dan orang-orang SDM di dalam ini bisa terus sustain gitu, terus bisa dapurnya bisa terus mengepul kayak gitu kan. Mungkin kayak dukungan-dukungan sifatnya lebih administratif, mungkin kayak insentif pajak mungkin Pak, ngomongin soal perpajakan gitu-gitu, atau mungkin kalau saya sempat dengar ini sih Mas Ivo pernah cerita bahkan di Busan itu tuh bentuk dukungan pemerintahnya terhadap ekosistem perfilmnya itu nggak langsung mendanai cash ke programnya, tapi justru ke hal-hal basicnya kayak listrik, internet, semacam itu tuh yang jadi pondasi terlihat sepele tapi justru penting tuh Pak untuk memastikan bagaimana organisasi ini bisa hidup gitu Pak. Jadi kalau tadi melihat apa yang diceritakan Mbak Intan bahwa sebenarnya ketika ada event ini ya tidak hanya untuk para penikmatnya tapi diharapkan masyarakat yang ada di sekitar ini juga memiliki begitu ya. Itu tadi juga sudah ditangkap baik ya Pak oleh Pak Singgi. Sudah tak catat. Oh sudah. Sudah dicatat, nanti semoga bisa direalisasikan gitu. Tinggal implementasinya. Sebetulnya hal itu adalah untuk membangun ambient ambient kota atau di surrounding venue. Saya kira ini penting sekali. Itu juga menjadi bagian dari semangatnya ekosistem yang ada itu untuk mendukung festival yang ada. Jadi saya kira itu bisa di-create. Tentunya kita akan meminta para tamu-tamu spesial saya untuk memberikan harapan, motivasi, semangat untuk event ataupun juga festival yang ada di Yogyakarta. Mungkin dimulai dari Pak Singgi terlebih dahulu, silakan Pak Singgi. Ya, saya punya harapan gini, karena saat ini Yogyakarta itu sebagai daerah istimewa ya. Tentu keistimewaan itu salah satu adalah penyelenggaraan event itu sendiri. Baik itu yang berskala kecamatan atau kementerian Kapanewon gitu ya. Tapi juga di level kabupaten maupun di DIY maupun nasional, bahkan internasional kita punya banyak sekali event internasional. Saya berharap ini akan terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan minat khusus. Tentunya kami berharap juga akan menimbulkan multiplier effect. Sekaligus kita itu pengen meneguhkan bahwa Jogja itu adalah kota festival atau penggiat festival yang kemudian tumbuh dari masyarakat, dari komunitas yang berkualitas. Dan ini tentunya disokong juga oleh teman-teman penggiat festival ini, dan pemerintah siap untuk berkolaborasi bagaimana kemudian akan menjadikan festival ini menjadi anchor, akan lebih meneguhkan Jogja sebagai kota festival. Oke, terima kasih untuk closing statement dan juga untuk harapan yang sudah disampaikan, komitmen yang sudah disampaikan dari Mas Aan seperti apa? Jadi sebagaimana yang diamanatkan oleh Jogja Festival, keinginan kita itu adalah memperkukuh Jogja sebagai pusat peradaban budaya dunia ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi festival, kita ingin ekosistem besar daerah istimewa Yogyakarta ini masuk dalam peta wilayah atau kota festival dunia. Karena memang belum ada satu kota pun di Indonesia yang masuk dalam peta tersebut. Dan kalaupun ada, harusnya itu Yogyakarta. Ya. Kemudian ketiga, jelas kami akan menyelenggarakan beberapa program vokasi dan advokasi, program diplomasi dan strategi untuk
memperkuat sinergitas ya seluruh stakeholder di daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya dan secara khusus pemerintah Republik Indonesia, karena bagaimanapun aspek global itu juga ada di pemerintah pusat. Gitu. Nah, kemudian salah satu hal yang penting lagi, tidak hanya target-target atas capaian festival atau target-target ekosistem, kita juga ingin berkontribusi dalam membangun generasi. Maka kita dalam waktu dekat ini juga akan melaunching Jogja Festivals Academy. Jadi kalau dari seluruh daerah manapun, dari wilayah manapun, kalau mau belajar festival ya di Jogja Festivals Academy. Cakep. Nih keren ya. Semoga smooth ya Mas ya, semoga dapat terlaksana dengan baik. Mbak Intan silakan untuk harapannya boleh disampaikan. Ya kalau dari saya sih kayak apa ya, lebih ke ini sih salah satu tantangan juga yang akan jadi cukup penting buat kita cermati gitu ke depannya untuk mempertahankan kualitas dari event itu sendiri. Kayak ya selama ini Jeff bisa bertahan itu tuh bukannya tanpa kendala ya, banyak banget halangan segala macam terkait pendanaan dan lain-lain gitu. Yang ya sebagai impactnya kayak kita nggak pernah punya ada satu fase, ada satu saat gitu tuh kita harus ngecilin scope festivalnya, terus begitu ada pendanaan lebih kita bisa expand lebih gitu kan. Dan di titik ini rasanya kita kayak udah harus membicarakan soal ini sih standarisasi itu tadi. Jadi gimana caranya emang kita bisa mempertahankan nih skala festivalnya, kualitas festivalnya, gimana kita bisa memberikan experience gitu yang lebih gitu ke penonton, ke pengunjung gitu. Itu sih yang jadi salah satu tantangan, dan mungkin ya dengan kolaborasi dengan Pak Singgi dan jajarannya mungkin ya itu bisa jadi satu hal yang menjawab tantangan itu sih. Oke, amin. Ini juga sudah ditangkap dan dicatat baik oleh Pak Singgi. Oke, kita applause dulu untuk semuanya. Pak Singgi, Mas Aan, Mbak Intan, terima kasih sudah ngobrol walaupun dengan waktu yang terbatas, tapi semoga bisa menjadi informasi yang penting dan juga dapat ditangkap baik oleh pemirsa Anjang Sana ya. Terima kasih kami ucapkan untuk pemirsa yang sudah menyaksikan di episode Anjang Sana kali ini. Terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Joyo Kitchen, terima kasih untuk tempatnya yang begitu nyaman ya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan episode Anjang Sana, karena kita akan selalu ajak pemirsa untuk berdiskusi terkait dengan perkembangan pariwisata Jogja. Saya, Irin Anggun, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Tani, kita enaknya liburan kemana dulu nih? Udah, nggak usah bingung, kita cek aja di sini. Kini liburan di Jogja gak perlu bingung. Ada aplikasi Visiting Jogja. Berbagai kebutuhan wisatawan di Jogja tersedia dalam satu aplikasi. Mulai dari penginapan, berbagai destinasi wisata yang memukau, ada kuliner khas Jogja bisa kalian dapatkan di sini. Kamu juga bisa menemukan berbagai desa wisata menarik di setiap sudut Yogyakarta. Jadi tunggu apa lagi? Segera download di Play Store sekarang juga. Aku tunggu di Jogja ya!